Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil final project saya, yakni uh, web beasiswa. Jadi untuk demo kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari flowchart, lalu ke IR diagram, lalu nanti saya akan demonstrasikan codingnya juga. Lalu setelah coding nanti juga menjelaskan beberapa inputan ke command prompt untuk Laravel-nya. Dan pastinya yang terakhir adalah demo langsung untuk webnya. Oke, mungkin saya langsung mulai saja. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yakni untuk final project saya ini adalah web terkait beasiswa. Jadi kalau intinya beasiswa di sini secara garis besar user memiliki akun di database dan mau itu usernya itu dari admin atau dari user biasa. Nah, nanti mereka bisa yang namanya mendaftar beasiswa. Ininya seperti itu, mendaftar beasiswa dari list beasiswa yang sudah disimpan di database. Namun untuk user admin, mereka bisa menambahkan atau mengganti atau mendelete beasiswa-beasiswa yang ada di database. Nah, selain itu dari admin mereka juga bisa melihat list pendaftaran yang dilakukan oleh user mana saja pada beasiswa mana saja, dan dari admin mereka bisa mengganti statusnya menjadi diterima, di mana kan awalnya mereka mendaftar itu kan masih belum ada status diterimanya. Nah, kalau dari admin mereka bisa mengganti status dari pendaftaran tersebut di statusnya menjadi sudah diterima. Baik, langsung saja ini kita langsung ke IR diagramnya. Nah, ini yang pertama-tama ini usernya ya. Jadi di awal-awal kita ngeset untuk user akan langsung membuka halaman login. Jadi ketika user merun ya dari Laravel ini ya, ini misal lokal IP-nya, nah, nanti akan langsung ke login seperti ini. Nah, di login ini ada beberapa opsi. Yang pertama, jikalau Anda sudah punya akun, maka Anda bisa langsung login. Nah, jikalau Anda belum punya akun, Anda bisa langsung register ke bawah. Nah, untuk login di sini ada beberapa validation ya, form validation yang akan dilakukan. Yang pertama, dikarenakan input dari user ini adalah dua, ya ini dari email dan juga password, di mana untuk validasinya di sini untuk email akan memvalidate apakah input pada field email memang sebuah email. Jadi akan mengkoreksi apakah email, jikalau iya, jikalau salah, mohon maaf. Ini saya edit ya. Jikalau salah, maka akan muncul pesan error. Jadi pesan error bahwasannya format email Anda salah. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, untuk form validation-nya adalah mengecek apakah password Anda yang Anda inputkan itu kurang dari 4. Maksudnya kurang dari 4 adalah string yang Anda masukkan itu kurang dari 4 huruf. Misal 4 huruf, misal 3 huruf aja A, B, C gitu ya. Nah, maka dari sistem akan mengkoreksi bahwasanya password Anda itu kurang dari 4 huruf seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengecek untuk wrong credentials. Maksudnya wrong credentials di sini di mana? Jadi akan mengecek keberadaan dari user atau data yang diinputkan dengan yang ada di database. Jadi misal yang pertama emailnya benar namun passwordnya salah, maka itu termasuk di dalam wrong credentials. Ataupun yang sebaliknya, emailnya salah, passwordnya benar, masuk dalam wrong credentials. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan data yang sudah diinputkan pada database. Seperti itu. Nah, ketika sudah selesai untuk ininya, maka dari kita akan bisa login, membuat sesi baru di home. Jadi nanti langsung didirect ke laman home.
Nah, itu untuk login. Nah, untuk register di sini sebenarnya hampir sama dengan login, di mana di sini kita akan meregistrasi terlebih dahulu. Ada 4 field. Yang pertama adalah field email, yang kedua adalah field nama, yang ketiga dan empat adalah field password dan confirm password di sini. Nah, di sini ada form validation juga untuk email sama seperti tadi. Untuk password pun sama, dan untuk confirmation password ini harus sama dengan yang dimasukkan di password. Jadi seperti itu. Nah, jikalau dari user sudah selesai menginputkan field di fieldnya, maka nanti akan akunnya sudah di-create dan nanti akan redirect ke login. Jadi Anda tetap harus ke login untuk melakukan login ke sesi seperti itu. Ya, baik. Lalu ke bagian yang kedua, setelah login dan register, kita ke fitur-fiturnya. Nah, di sini ada beberapa tombol ya. Jadi ada beberapa opsi. Anda bisa pilih ke laman home, di mana laman home ini akan meredirect Anda ke laman home sendiri. Lalu ada beasiswa, ada laman beasiswa. Jadi ketika Anda pilih, maka akan redirect ke laman beasiswa. Yang ketiga adalah laman status beasiswa. Dan yang keempat adalah logout, di mana logout ini akan mengeluarkan sesi Anda, seperti itu intinya. Dan dari logout ini akan redirect ke halaman login yang awal. Baik, karena laman home ini akan redirect ke home lagi, ya tidak usah dibahas lagi. Nah, kita akan bahas untuk yang beasiswa. Nah, beasiswa ini kita akan ngecek terlebih dahulu apakah Anda itu admin apa enggak. Jikalau Anda ini seorang admin, maka Anda bisa melakukan beberapa fitur tambahan. Jadi karena di laman beasiswa ini akan menampilkan berbagai list dari beasiswa yang ada di database, maka dari admin bisa menambahkan beasiswa baru atau bisa mengedit. Jadi beasiswa yang sudah ada diedit oleh admin bisa, dan yang terakhir adalah mendelete. Jadi menghapus beasiswa yang ada. Nah, untuk selain admin, kita akan redirect ke bagian bawah. Jadi di mana sesinya bukan seorang admin. Maka di sini kita sebagai non admin hanya bisa melihat atau ya melihat list dari beasiswa-beasiswa yang available seperti itu. Nah, yang ke bagian kedua yakni ke status beasiswa adalah di sini kita digunakan untuk mengecek atau ya memberikan informasi terkait siapa saja yang mendaftar beasiswanya, dan kita juga bisa mendaftar. Jadi kita dapat mendaftar melalui tombol tambah ya. Itu kita berapa daftar dari situ. Ya seperti tadi kita cek dulu apakah kita adalah seorang admin. Jikalau iya, maka kita memiliki fitur tambahan. Jadi kita bisa tambah, di mana tambah ini dalam tanda kurung adalah istilahnya mendaftar. Tambah ini adalah daftar. Nah, kita juga bisa mengedit, maksudnya. Nah, di sini maksud dari edit ini adalah jikalau status secara default adalah tidak lolos, maka dari admin ini bisa mengeset menjadi lolos, di mana menunjukkan bahwasanya orang tersebut yang mendaftar sudah lolos dari tahap pendaftaran tersebut. Dan yang terakhir adalah delete, di mana dari admin bisa mendelete form pendaftaran atau status pendaftaran dari data tersebut. Yang kedua adalah jikalau kita merupakan non admin, di sini kita hanya bisa tambah atau daftar ya, daftar beasiswa dan juga delete statusnya. Jadi jikalau kita ingin tidak jadi mendaftar ke beasiswa tersebut, kita bisa delete. Namun kita tidak bisa edit. Jadi secara default kita status beasiswa kita masih tidak lolos dikarenakan barusan mendaftar, kan pastinya tidak bisa langsung keterima gitu ya, kan butuh diseleksi juga oleh admin. Seperti itu untuk flowchart dari penggunaan beasiswa tersebut, web beasiswa saya. Lalu kita masuk ke ER diagram, di mana ER diagram ini membahas tentang database. Di sini simpel saja untuk database-nya. Saya menggunakan 4 database, 4 tabel, mohon maaf. Yang pertama adalah tabel beasiswa, yang kedua adalah tabel user, yang ketiga ini saya masih agak kesulitan mungkin di sini untuk status user.
Dan yang keempat adalah untuk status beasiswa. Nah, di mana di beasiswa ini memiliki 3 atribut atau 3 field, mohon maaf 5 atribut atau 5 field. Yang pertama adalah beasiswa ID sebagai key feature-nya, key atributnya, mohon maaf. Yang kedua adalah beasiswa nama, tiga beasiswa jenjang. Beasiswa jenjang ini akan menggunakan enumeration dikarenakan multiple kita sudah ada list jawabannya. Jadi dari user bisa memilih antara salah satu. Lalu ada beasiswa deadline dan beasiswa info. Nah, yang kedua ini kita ke user. User ini adalah yang mestinya adalah manusia user. Untuk atributnya mulai dari atribut dari user ID, lalu ada dari email, nama lengkap, password. Nah, ini user state ID ya. Untuk user state ID ini nanti akan digunakan pada status beasiswa, di mana menunjukkan bahwasanya user tersebut memiliki status sekian seperti itu. Lalu ada gender, ada picture juga ini untuk gambar, namun masih kesulitan ini untuk implementasinya. Dan yang terakhir adalah remember token. Nah, remember token ini kalau tidak salah akan digunakan di authorization, di mana remember token di sini sebagai reminder dari session yang ada, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah status user, di mana status user ini menandakan jikalau Anda ini seorang admin atau tidak. Akan tetapi untuk implementasinya masih agak kesulitan dari saya, sehingga untuk implementasi dari admin saya hanya ngeset untuk mencari nama email sesuai dengan nama email dari admin yang saya set, seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk status beasiswa, di mana di status beasiswa ini ada 4 atribut. Yang pertama ada BStat ID. BStat ID ini adalah status beasiswa ID, status beasiswa dengan sebagai key atribut. Lalu BStat user ID, di mana nilai dari BStat user ID ini harus sama dengan nilai dari user ID. Jadi user ID dari tabel user. Nah, nanti kita akan melakukan penyambungan istilahnya di situ. Lalu ada BStat beasiswa ID yang nilainya sama dengan beasiswa ID di tabel beasiswa. Nanti akan kita lakukan penyambungan juga. Dan terakhir adalah BStat status. Jadi BStat status ini merepresentasikan nilai dari status beasiswa, apakah dia lolos atau tidak. Memiliki 2 tipe nilai seperti itu. Baik, mungkin cukup untuk IR diagramnya. Maka dari itu saya bisa lanjut ke coding. Oh iya, sebelumnya pastikan Anda buka SAM control panel Anda. Lalu ini saya tunjukkan untuk localhost phpMyAdmin saya. Di sini saya menggunakan database dengan nama belajar Laravel di sini. Di sini adalah ada list-list tabel-tabelnya. Oh ya, diingatkan juga bahwasannya di Laravel ini ketika ada database yang ingin kita gunakan, kita harus sesuaikan nama database-nya dengan yang ada di Laravel. Jadi kita harus edit suatu file sehingga database tersebut, database yang dikoneksikan oleh Laravel itu sesuai dengan database yang kita inginkan. Nah, secara default kalau tidak salah untuk Laravel ini database defaultnya bernama Laravel. Akan tetapi saya agak lupa untuk file mana yang harus diedit. Jadi kemarin saya sempat error. Jadi untuk errornya ketika saya melakukan migration dan seeding, nah lalu di sini di command prompt saya nanti akan muncul semacam pesan error dan yang akan mereferensikan ke file dari yang harus diedit Laravelnya. Nah, jadi ketika Anda error nanti Anda tinggal gantikan saja namanya. Semisal ya kan secara default itu biasanya DB Laravel atau Laravel kalau nggak salah. Dan nanti Anda gantikan sesuai dengan nama database yang sesuai yang Anda inginkan. Oke, seperti itu. Oke, ini untuk penjelasan codingnya nanti akan saya mulai dari awal ya, dari sesuai dengan flowchart. Jadi dari bagian login dan register, saya ke login. Nah, ini di sini ada authorization. Ini adalah views. Nah, di views ini adalah sekian banyak segerombolan istilahnya.
dari file-file yang akan ditampilkan pada web Anda. Jadi, semisal untuk tampilan HTML dan lain-lain, nanti akan ditaruh di sini. Nah, untuk tampilannya. Jadi di sini ini adalah login saya. Jadi untuk laman loginnya seperti ini. Ya di sini saya memakai layout, jadi mengekstensi dari layout. Layout di sini saya buka di sini ya, layout di sini. Nah ini untuk layoutnya. Ini di layout di sini itu bisa kita isi berbagai macam hal. Bisa kita isi footer, konten dan lain-lain. Nah ini kita mereferensikan ke CSS dan lain-lain gitu ya, style sheet. Dan ini ke CS juga. Nah, seperti itu. Itu untuk layout. Jadi, kalau istilahnya di Figma itu komponen ya, kalau nggak salah. Jadi, suatu komponen yang bisa implementasikan di mana-mana. Kalau di codingan di Java ini biasanya istilahnya parent ya, seperti parent, seperti itu. Oke, di sini ini kita cek dulu apakah sessionnya ini sukses atau tidak, atau ya istilahnya sessionnya sudah ada. Jika iya, maka nanti ngeset sectionnya sukses. Ya, jika error nanti ada mengoutputkan message bahwasanya error seperti itu. Nah, di sini ini untuk form metodenya ini di sini ada 2. Yang pertama ini untuk email address dan yang kedua ini untuk password. Di password ini menggunakan form dari password dan juga kalau email menggunakan form dari email. Oke. Nah, di sini kita submit di sini. Nah, kalau untuk belum punya akun kita bisa istilahnya root atau biasanya itu href ya, href. Terus ini kita bisa root. Kalau di Laravel, selain root ini kita bisa juga gunakan URL untuk nge-redirect ke laman yang kita inginkan. Baik itu untuk loginnya, lalu untuk register karena tadi login juga redirect ke register. Ini untuk registernya kurang lebih sama dengan login, akan tetapi di sini kita memiliki field tambahan selain email address, password, confirmation password, terus gender. Oh ya, gender mohon maaf. Untuk yang ada di laman register. Ini untuk registernya, dan ini untuk redirect kalau sudah punya akun. Nah, ini seperti itu. Nah, ini untuk jikalau sessionnya sudah clear atau tidak. Nah, ini ketika Anda submit, ini akan redirect ke login, jadi ke login.page ini. Oke, nah ini kita buka terlebih dahulu di sini. Oh ya, kita buka controller dulu juga ya. Controller authorization. Oke, di controller ini adalah suatu file yang menyimpan berbagai macam proses atau istilahnya nanti mengontrol dari laman ini akan mengarahkan ke laman yang mana, seperti itu istilahnya. Makanya namanya controller, seperti itu. Nah, ini untuk beberapa fungsinya, untuk login ada index, terus ada proses login, dan ada logout. Nah, index di sini adalah suatu proses untuk menampilkan login. Itu aja sih simpelnya. Dan untuk proses login di sini merupakan proses yang melakukan request. Jadi istilahnya kalau di web.php ini kita ngepost. Nah, ya istilahnya kita itu ngepost. Jadi hasilnya seperti itu. Makanya di sini saya kasih post login. Oh ya, ini untuk mengapa tadi ke awal-awal kita buka ini langsung redirect ke out login, karena saya sudah set di sini bahwasanya halaman defaultnya adalah out login di sini. Nah, lalu ini ya untuk di sini adalah web PHP di mana akan mengarahkan dari nama-nama atau istilahnya dari HTTP-nya, penulisan HTTP-nya itu seperti apa. Jadi misal ini out login ya, berarti out/login, sini untuk login ya. Karena ini satu prefix atau suatu kumpulan, jadi out diikuti dengan login atau register seperti itu. Ya, ini untuk get dan post-nya.
Untuk get biasa ini biasanya ini untuk indeks ya, untuk get ini. Nah, ini untuk proses login. Di login ini kita akan request untuk memvalidasi dari nilai email dan juga password. Nah, email dan juga password ini kita dapat dari mana sih istilahnya? Nah, untuk email dan password ini kita ambil dari apa namanya? Dari database user yang sudah kita deklarasikan. Oh ya, sebelumnya belum saya deklarasikan ya untuk database-nya ya. Oke, saya buka setelah ini. Kita bahas ini yang ini dulu, controller dulu. Oke, lalu di sini adalah credentials-nya. Nah, ini email adalah request email, password adalah request password. Nah, ini ketika login ini akan melakukan attempting untuk credentials, kita akan mengautorisasi. Nah, jika login, berhasil login, maka nanti akan meroute atau meredirect ke laman home. Jika failed, maka akan reload laman dari login dan akan mengoutputkan pesan error seperti ini, invalid credentials. Terus ini untuk logout akan authorization-nya akan ke logout dan akan redirect ke login. Seperti itu. Oke, untuk tadi untuk login controller, sekarang kita bahas ke register controller. Oke, oh ya ini kita menggunakan user ya, jangan lupa. Nah, ini untuk login ini kalau nggak salah juga pakai user. Ya, tidak apa-apa. Oke, nah di sini di register ini lebih simpel istilahnya, hanya ada index dan juga proses register. Tidak ada logout karena logout ini masuk ke login. Di sini untuk indeks di sini meng-view dari laman out/register. Terus untuk proses register akan menggunakan data request. Nah, di sini akan melakukan validate juga untuk email, password, dan gender divalidasi. Nah, ini kita akan mendeklarasikan user sama dengan new user. Nah, ini di sini user kita set user baru, user email baru adalah request dan email. Nah, request ini adalah data yang kita inputkan ya. Terus ini stat ID ini increment. Ini maksudnya status ID kita set 2 karena kalau satu ini biasanya admin, tetapi belum saya implementasikan. Terus ini ada password, ini kita cryptkan agar tidak bisa dibaca. Request password. Terus yang terakhir adalah gender. Kita akan dulu dengan request gender. Nah, jika user ini udah di save di database kita, maka akan redirect ke login dengan pesan sukses. Register itu sudah sukses. Nah, jika tidak, maka akan ada output error. Seperti itu. Oke, untuk laman-lamannya sudah dibahas ya. Ini WP-HP yang ditutup karena nanti akan dibahas lagi. Kita ke database-nya dulu aja. Nah, ini adalah berbagai database-nya. Yang pertama adalah status user. Ini ada 2 tabel ya. Udah ada 2 field. Yang pertama start ID, yang kedua start nama dengan batasan 100 di sini. Nah, di sini ketika untuk melakukan migrasi ya, melakukan migrasi ini ketika di Laravel ini akan ada command yang namanya kalau nggak salah php migrate kalau nggak salah, ada migrate-nya. Nah, di migrate ini dari codingan kita nanti akan melakukan migration ke PHP kita. Jadi kita tidak perlu secara manual membuat database lagi di PHP MyAdmin kita. Maksudnya membuat tabel-tabelnya secara manual satu persatu tidak. Jadi sudah otomatis. Oke, di sini untuk down ini ketika kita ingin reverse atau menghilangkan migrasi yang sudah kita lakukan, nanti akan di down di mana akan ngedrop existing status user. Jadi semua data yang ada di status user akan dihilangkan. Oke, ini database yang pertama. Terus database yang kedua, ini database beasiswa. Nah, ini ada beasiswa ID, beasiswa nama, terus ada beasiswa jenjang. Jenjangnya ini multiple choice. Ada S3, S2, S1, D4, D3, atau SMA. Terus ada beasiswa deadline, terus ada beasiswa info. Seperti itu. Kurang lebih sama dengan database sebelumnya juga.
Nah, ini juga ini migration namanya. Terus ini data-datanya. Ini increment karena otomatis. Terus ini unassigned integer. Unassigned integer di sini yang data yang akan direferensikan nantinya dengan user ya, user ID dari double user, terus ini juga beasiswa ID dari beasiswa. Lalu ini ada B status, nah statusnya ada dua, ada lolos atau tidak lolos. Untuk down di sini ketika kita reverse migration, yang terakhirnya adalah double user, increment untuk user ID, unassigned integer untuk start. Jadi kita akan assign ini dengan status user. Lalu ini adalah string, nama lengkap, tapi bisa null, bisa tidak ada isinya. Terus ada email, password, ada picture, terus ada gender laki-laki, perempuan. Ada remember token juga. Nah, remember token di sini digunakan untuk session kalau tidak salah. Nah, ini untuk ini adalah sambungannya dari user ya, user ID. Kita akan reference ke state ID, status user, cascade seperti itu. Untuk yang di beasiswa nggak ada ya? Oh ya nggak ada. Ya sementara itu untuk tabelnya. Untuk komennya, mohon maaf ini belum saya dokumentasikan. Namun ketika Anda sudah punya migration-nya dan lain-lain, maka Anda siap untuk migrate. Langsung migrate sudah bisa siap. Namun di sini Anda juga bisa menggunakan seeder. Nah, maksud dari seeder ini apa? Seeder di sini akan mengeset ya. Mengeset kayak nilai-nilai awal dari database yang sudah ada. Jadi misalnya di beasiswa ini, di tabel beasiswa, terus ini status beasiswa, status user seeder. Database seeder tidak perlu kayaknya. Oke, nggak apa. Oke, di sini di beasiswa seeder ini kita akan membuat 20 data beasiswa yang sesuai dengan factory. Factory ini adalah file lain yang akan kita buka nanti, di mana factory ini memiliki berbagai nilai dari field-nya. Mengapa kok butuh factory? Karena lebih dari 2 data, 2 field ya. Kalau cuma 2 field atau kurang, tidak perlu yang namanya factory. Untuk factory-nya Anda bisa buka di sini ya. Ini beasiswa factory saya. Nah, ini untuk isi-isinya. Nah ini, kita akan menggunakan faker. Faker ini akan membuat dummy atau dummy data lah istilahnya. Nah ini kita mau buat dummy datanya itu sesuai apa? Oh ini saya memberi format company. Maksudnya company ini namanya yang akan diproduksi itu seperti nama-nama company atau nama-nama dari cooperation seperti itu. Nama-nama dari perusahaan seperti itu. Itu untuk beasiswa nama. Lalu untuk jenjang ini saya gunakan random element karena enumeration ya, multiple choice antara S3, S2 dan lain-lain. Lalu untuk deadline ini saya menggunakan faker date. Terus yang info ini adalah produk beasiswa info dari beasiswa. Di mana di sini saya juga fake-kan menggunakan teks. Jadi teks di sini digunakan untuk menggenerate teks secara random. Kalau biasanya di web ini kan ada istilahnya leader opsum blossom ya itu ya yang tidak jelas itu adalah teks yang di-generate secara random. Jadi itu. Untuk seeder beasiswa sudah. Terus ke user seeder. Nah, ini user seeder. Ya mohon maaf di sini agak ada kesalahan ini sebenarnya tidak diperlukan di sini yang bagian ini. Karena kita sudah ada factory-nya. Jadi kita udah factory, ini kita buka 10 data. Ini tidak diperlukan. Nah, dari 10 data tersebut kita buka ya untuk user factory. Nah, ini untuk spesifikasinya saya statekan di sini. Ya, jadi untuk user start ID ini fake-kan random element, jadi antara 1 atau 2. Lalu ada nama lengkap, ini kita fake-kan juga namanya. Ada email, kita fake emailnya secara random. Terus ada password, nah passwordnya itu juga fake juga. Lalu ada picture ini picture secara default, namun tidak akan saya gunakan sepertinya. Lalu ada gender, di sini kita fake-kan juga, kita random elemen antara laki-laki ataupun perempuan. Dan yang terakhir adalah remember token. Nah, remember token ini saya set 0 awalnya. Oke.
user seeder sudah ya. Lalu ada apa lagi? Oh ya, beasiswa ini, oke, ini saya factory-kan status beasiswanya. Ini ada 40 data di sini. Saya buka factory status beasiswa. Nah, ini akan di random element range di sini ya. Oke. Ini untuk user ID, element range 1 sampai 10. Mengapa 1 sampai 10? Karena data dari user ada 10 saja. Terus beasiswa juga, mengapa kok 1 sampai 20? Karena ada 20 data beasiswa. Lalu untuk status di sini random element antara lolos atau tidak lolos. Nah, untuk user seeder ini tidak perlu factory karena butuh hanya 2 saja, start nama dan ada admin ataupun normal seperti itu. Oke. Nah, ini untuk database seedernya, ini kita akan panggil untuk kelas-kelasnya ini. Database yang tabel-tabel yang sudah dibuat. Untuk melakukan migrasi ini di seeder ini kita tambahkan opsi jadi migrate seeder kalau nggak salah. Migrate seeder dan lain-lain. Nanti akan memproses untuk seedingnya juga. Seperti itu. Oke, untuk database juga sudah ya. Sekarang ke oh ya, ini berarti tidak usah dibahas lagi untuk database. Nah, sudah selesai. Oh ya, mungkin untuk controller biasanya di Laravel ini Anda harus menginputkan suatu kode atau satu command line untuk membuat suatu controller. Jadi akan dari Laravel akan secara otomatis membuat file controller tersebut, di mana ini saya implementasikan untuk controller yang ada di main ini, beasiswa controller, home, dan juga status beasiswa. Nah, ini saya buat, saya generatekan secara otomatis. Sebenarnya juga bisa kita generate menggunakan source, namun saya belum sempat implementasikan karena saya agak kebingungan untuk implementasi dari source. Jadi saya implementasi secara biasa saja. Jadi untuk yang ada di WP-HP-nya nanti saya set satu persatu lagi. Seperti itu. Oke, ini untuk kontrolernya saya buka dulu. Terus WP-HP sudah. Nah, ini untuk layout yang ada di main. Ini adalah layout yang ada di beasiswa ya. Kita bahas layout-layoutnya di main. Nah, di setiap main ini akan saya beri 3 navigation button yang ada 4, mohon maaf. Yang pertama adalah home yang akan ketika kita pencet ini akan redirect ke home, ada beasiswa, nanti akan redirect ke beasiswa, lalu ada status beasiswa yang akan redirect ke status beasiswa, lalu ada logout yang akan redirect ke logout. Seperti itu. Nah, ini saya taruh di header ya, karena di konten saya ini saya gunakan untuk mengisi konten-konten yang ada di laman-laman yang lainnya. Seperti itu. Jadi makanya navigation button saya hanya beri di footer saja. Mohon maaf, di header saja. Oke, layoutnya sudah. Kita bahas langsung ke main-nya. Main sini. Yang awal-awal ke home. Nah, di home ini simpel saja sebenarnya. Saya cuman memberikan konfirmasi bahwasanya user ini login, maka saya outputkan. Selamat datang. Nah, ini kita akses data dari out terus ke user terus ke email. Akan memunculkan data email dari user session yang sedang aktif seperti itu. Nah, ini saya menggunakan layout main. Lalu setelah home ini ada beasiswa. Saya buka dulu semuanya aja. Beasiswa update. Oke. Nah, di beasiswa ini adalah laman utamanya, di mana di sini Anda dapat melihat berbagai macam beasiswa. Makanya ini saya gunakan for each ya, for loop di sini ya. Akan menampilkan nama, jenjang, deadline, dan info dari setiap beasiswa. Nah, ini namun saya gunakan yang namanya checking di sini ya. Apakah Anda admin? Jika Anda admin, maka nanti Anda bisa melakukan tambah. Jadi menambah beasiswa baru. Jika Anda bukan admin, maka Anda tidak bisa membuat beasiswa baru.
Nah, ini untuk admin ini saya berikan, jikalau ada Anda admin, maka Anda bisa mengakses aksi ya. Aksi di sini itu yang ini, yang bagian ini. Anda bisa mengedit beasiswa, Anda bisa mendelete beasiswa. Nah, namun kalau Anda orang biasa, bukan admin, maka tidak bisa melakukan hal tersebut. Oke, kita akan membahas yang untuk yang tambah, edit ya. Tambah dan edit, karena ada di ada laman-lamannya. Untuk tambah yang beasiswa yang tambah, di sini, ya ini akan cek sukses apa enggak, terus ada error apa enggak, bla bla. Nah, di sini kita akan memberikan berbagai field ya. Jadi field yang merepresentasikan informasi dari beasiswa tersebut, di mana termasuk nama beasiswa, jenjang, ada deadline, terus ada informasi beasiswa di situ. Nah, ini akan submit. Jika submit, maka akan menambahkan daftar beasiswa ke database. Beasiswa add, terus kita update. Nah, di update ini kurang lebih sama dengan yang di add, namun di sini kita mereferensikannya ke update. Nah, kita referensikan ke update. Jadi istilahnya tidak membuat data baru, melainkan mereplace data yang sudah ada. Oke. Oh ya, untuk update di sini kita membutuhkan ID ya. Jadi ID dari beasiswa yang dituju. Makanya nanti di bagian controller kalau nggak salah. Di controllernya ini ada yang namanya ID. Nah, oke, kita akan membahas controllernya. Untuk controller di beasiswa ini, ya ini di indeks ini biasa. Data ini merepresentasikan data yang ada di tabel beasiswa. Saya gunakan ini juga, saya use add models beasiswa. Lalu di sini saya add. Nah, ini fungsi untuk add ini akan melakukan kayak gimana? Ya, ini saya referensikan ke yang sini, ini ya, yang beasiswa add ini. Lalu ini ada function process add. Jadi kita akan merequest data yang diinputkan oleh user. Ada proses add ini untuk data-datanya, fieldnya yang akan dimasukkan. Nah, ini akan membuat create token di sini ya. Nah, jikalau inserting ini berhasil, maka akan mengoutputkan tulisan beasiswa berhasil ditambahkan. Jikalau tidak, akan ada error. Lalu ada function update. Ini function update mereferensikan, membutuhkan ID. ID di sini yang akan direferensikan pada beasiswa. Nah, dimana ID ini kan akan digunakan untuk apa ya? Direferensikan untuk mereplace dari data yang ada. Jadi data yang ada kan kita replace ya, kita edit. Jadi akan kita replace. Seperti itu. Ya kurang lebih yang bersama dengan yang ada di add, namun ada ID-nya. Dan yang terakhir adalah delete. Kita akan membutuhkan ID juga, karena di ID tersebut akan kita delete dari data yang terkait dengan ID tersebut, maka akan di-delete. Oke. Ya, untuk home controller ini simple saja, direferensikan ke home saja karena nggak ada fungsi khusus untuk home. Yang terakhir adalah status beasiswa. Ini saya buka dulu. Oke, di status beasiswa ini kita akan melihat status beasiswa yang ada ya dari user, maupun Anda admin ataupun Anda user biasa. Kalau user biasa nanti Anda bisa menambah statusnya atau pendaftaran Anda melalui tombol tambah di sini. Lalu, oh ya, ini jikalau Anda admin, maka akan melakukan for each yang ada di sini ya. Jadi ini kita akan mengoutputkan seluruh data beasiswa. Mana ya? Oh, akan mengoutputkan seluruh email, terus ada mengoutputkan seluruh beasiswa, data beasiswa.
Ya, seperti itu. Oh ya, ini email ini kita dapat dari mana? Kita sesuaikan dengan email yang ada di status beasiswa. Maksudnya kayak gimana? Dari status beasiswa ini kan tersimpan user ID. Nah, dari user ID ini kita cek di user ID yang ada di tabel user. Jika benar, maka kita akan outputkan nilai email pada tabel user. Nah, ini begitu pula untuk beasiswa. Kita cek beasiswa ID pada status beasiswa, kita cek dengan beasiswa. Jika benar, maka akan mengoutputkan nama beasiswa dari data yang sama, maksudnya ya dari sama dengan yang tadi. Ini akan mengoutputkan statusnya juga. Lalu di sini kita, oh ya, ini kita ketika kita mau update atau destroy ini kita akan mereferensikan ID. Jadi kurang lebih sama dengan yang ada di beasiswa, membutuhkan ID juga untuk update ataupun menghapus. Nah, jika Anda bukan seorang admin, maka akan ke bagian bawah sini, di else ini, ke bawah. Nah, Anda bukan admin soalnya. Oke, di sini Anda akan dicek apakah mengecek untuk nilai dari session Anda. Saya sesuaikan authorization sesuai dengan beasiswa, status beasiswa. Jika benar, maka akan mengoutputkan email dari authorization. Terus yang kedua ini saya cek untuk jika Anda seorang user session sekarang. Terus ini kita if lagi jikalau status beasiswa Anda sesuai dengan beasiswa ID sesuai dengan beasiswa ID di status beasiswa, akan output nama. Terus ini kita cek lagi untuk authorization, kita akan outputkan untuk status. Nah, ini kita cek lagi untuk authorization. Nah, ini kita akan memberikan tombol hapus. Jadi Anda sebagai user biasa dapat menghapus pendaftaran Anda seperti itu. Ya, ya. Oh ya, saya kembali ke web PHP lagi ya. Di web PHP lagi, tadi kan sudah bahas yang atas, kita akan bahas yang bawah. Nah, ini untuk logout, untuk fungsi logout. Kenapa kok tidak masuk di main? Karena dapat diakses di mana saja. Logout di sini. Tidak perlu kayak semacam laman khusus gitu. Oke, di sini kita ke bagian main. Nah, ini mainnya ada beberapa bagian. Ini ada home, beasiswa, status beasiswa ya. Terus ini ada beasiswa add. Beasiswa add ini ada dua. Ada yang digunakan untuk add. Terus untuk post ini untuk yang proses add. Terus ini juga update ada dua. Get ini untuk update biasa. Post ini untuk proses update. Terus ini delete untuk delete. Nah, ini kurang lebih sama untuk status beasiswa. Ada add, update, destroy. Untuk get ini digunakan untuk create yang ada di controller. Jadi ini yang kanan ini adalah hal-hal yang ada di controller. Terus ada post ini akan post store. Di sini ada get untuk get edit. Terus ini post ini untuk update dan get ini untuk destroy. Oke, kurang lebih seperti itu untuk codingannya. Kita coba buka untuk aplikasinya. Aplikasinya kita buka, kita change directory dulu ke aplikasi Anda, lalu run untuk PHP Artisan Search. Oke. Ini untuk tampilannya. Saya coba untuk register ya. Misal saya ingin register. Ya, mohon maaf ini agak nge-lag sepertinya. Mungkin saya pause dulu untuk reconnect terlebih dahulu. Baik, di sini internet saya sudah lancar lagi. Kita ke register. Register ini saya coba buat akun baru ya. Baru @gmail.com. Ya, saya coba buat baru gini ya. Baru. Ini kelamin. Nah, ini ada form validation. Nah, karena email address Anda tidak sesuai. Misalnya ini saya ganti baru satu. Nah, nggak bisa. Confirmation does not match. Baru. Ini coba saya passwordnya cuma 3 aja. Text for characters. Gender field is required. Oke. Baru.
Kita akan menggunakan baru ya. Sebenarnya saya sudah punya akun untuk yang di testing, namun saya gunakan akun baru saja. Ini untuk laman home, sesimpel ini saja sepertinya harusnya. Lalu di sini ada beasiswa. Karena saya adalah user biasa, maka saya hanya bisa lihat beasiswa, jenjang, deadline, dan info saja seperti ini. Ini yang di generate random oleh Seeder ya, random seperti ini. Jadi makanya tulisannya agak aneh seperti ini ya. Ini untuk date-nya juga random. Nah, ini untuk jenjangnya juga random. Nah, ini untuk nama beasiswanya seperti nama company. Untuk status beasiswa, nah ini saya kok nggak muncul karena saya memang belum mendaftar. Saya coba mendaftar ya. Nah, saya mau pilih nama beasiswa yang mana. Saya pengen yang ini, Rowe LLC. Saya menggunakan nomor beasiswa baru Gmail. Nah, ini kita pendaftar baru. Kita tambah. Oke, berhasil tambahkan. Kita balik ke status beasiswa. Nah, ini akan tampil di sini. Memang tidak lolos karena kan barusan saya daftar gitu dan belum dicek oleh admin. Maka dari itu kita coba ke admin ya. Oh, sebelumnya saya buat satu data baru aja. Saya tambah satu data baru. Wolfuri ini daftar baru. Terus saya coba delete ya. Delete untuk yang Rowe LLC. Nah, ini akan tersisa yang bawah. Kita akan logout, terus akan coba login sebagai admin. Nah, ini untuk admin, lalu admin. Nah, di sini saya bisa lihat semua data-data yang mendaftar. Nah, ini saya menggunakan testing saya ya. Ini data-datanya, testing saya mendaftar Wolfuri 3 kali, terus ini Wolfuri. Nah, ini bisa saya edit. Saya edit ininya. Saya edit tadi masih Wolfuri ya. Terus nama beasiswanya dari baru. Terus ini saya set lolos. Saya update. Oke. Kita akan lihat bahwasannya dari baru akan lolos. Nah, sekarang sudah lolos ya untuk baru ya. Nah, ini saya juga bisa menghapus ini untuk tes. Squan Williamson, bisa Anda lihat Squan Williamsonnya udah hilang. Nah, oke. Oh ya, untuk beasiswa saya coba beasiswa. Nah, ini bisa Bulveri. Ini saya coba edit ya. Bulveri-nya. Nah, ini saya coba edit menjadi Rehan beasiswa. Jenjangnya saya set menjadi 1. Deadline-nya ini saya set besok ya. 12/2/2021. Beasiswa untuk semua. Oh ya, sepertinya masih not found. Ada yang salah sepertinya. Ya, tapi kurang lebih untuk tambah dan lain-lain seharusnya sudah bisa sih di ininya. Oke, mungkin itu saja dari saya atas demonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.